Jadi kita pengen bisa berbagi mengenai langkah-langkah practical steps gitu ya, yang bisa diambil, bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi untuk mencegah dan menindaklanjuti workplace bullying, sehingga kita sama-sama bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Ada teman disabilitas ini sering dianggap tidak mampu gitu untuk mengerjakan suatu hal. Contoh, udah deh kayaknya lu gak mampu deh, aku aja ya nanti baru gue ajarin kayak gitu. Jadi akhirnya ada momen dimana kayaknya gue rendah diri ya, kayaknya gue tidak berkapasitas seperti itu. Karyawan harus seperti apa sih gitu kalau menghadapinya, menghadapi bullying seperti apa, melihat bullying seperti apa, juga dari sisi perusahaannya gitu. Jadi yang memang gak bisa cuma dari satu arah aja, tapi harus dari dua arah. Jadi yang pertama adalah lakukan secara bersama-sama dan lakukan secara sistematik. Hey, you are listening to You The Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You The Podcast. Hi, welcome back to You The Podcast bersama saya Christopher Tobing. Episode ini adalah part 2 dari special episode kita Zero Tolerance for Workplace Bullying. Jadi yang belum mendengar bisa mendengar episode sebelum ini yang direkord langsung dalam acara kolaborasi antara Unilever Indonesia dan komunitas Sudah Dong. Nah, aku mau nanya ke Mbak Niki saat ini. Mbak Niki ada yang mungkin kalau teman-teman belum tahu, Mbak Niki itu ada di multi organisasi semuanya sebagai leaders. Bener kan Mbak Niki ya? Posisinya macam-macam dan banyak masuk di posisi kunci kalau boleh dibilang nih. Kenapa aku mau nanya Mbak Niki? Karena Mbak Niki, tadi kita udah di-mention juga tentang leadership. Pentingnya sebuah leadership untuk menekan workplace bullying. Perannya sebenarnya seperti apa sih untuk menekan? Dari leader ya, ini bukan hanya saksi nih. Tapi seorang leader maupun itu perusahaan seperti Unilever tadi kalau kita lihat mempunyai semua policy-nya, mempunyai sebuah sistem structures. Kalau organisasi pun gimana Mbak Niki? Oke. Kalau menurut aku itu start dari yang kemarin aku sempat sharing ya pada saat mentoring itu ada leaders itu impact gitu. Tapi aku ngambil yang salah satunya itu adalah modeling gitu. Karena terkadang di dalam sebuah organisasi itu cenderung banget ada namanya senioritas gitu ya, senioritas. Jadi aku itu masuk lebih dulu dibanding kamu, dan karena memang organisasi aku yang atau apa yang sekarang aku build gitu ya, komunitas dan lain sebagainya, ini cenderungnya ini adalah diisi oleh kaum millennials gitu. Jadi yang paling, bahkan yang kalau aku bisa katakan yang paling berumur itu adalah aku gitu ya, yang paling dewasa. Jangan berumur ya, dewasa. Gitu. Dewasa. Nah, penekanan semua di sini, kita seumuran semua, dewasanya beda-beda. Jadi satu hal yang aku selalu lakukan adalah bagaimana caranya kita memberikan modeling kepada komunitas kita ataupun kepada organisasi kita sebagai seorang leader gitu. Nah, terutama terkaitnya dengan kasus senioritas, kasus bullying ini sendiri yang sebenarnya sering terkadang kita terlupa bahwa kita itu sedang membuli adalah ini mungkin aku menjawab juga kan, apa sih yang sebenarnya kita tidak sadar sebagai non disabilitas atau disabilitas itu membuli terhadap teman-teman disabilitas. Kalau menurut aku ini sebenarnya sering kita lakukan ya. Bahkan aku pun mencoba untuk mengurangi hal ini adalah bagaimana caranya kita tidak berpikir mendowngrade kemampuan kapasitas dari tim kita gitu. Nah, terutama untuk teman disabilitas gitu. Jadi aku merasa bahwa sering terjadi case di mana teman-teman disabilitas ini yang akhirnya harus memilih untuk resign, atau akhirnya aku harus menjembatani diskusi antara perusahaan dan juga teman disabilitas yang bekerja, adalah teman disabilitas ini sering dianggap tidak mampu gitu untuk mengerjakan suatu hal. Contoh, udah deh kayaknya lu gak mampu deh, aku aja ya nanti baru gue ajarin kayak gitu. Jadi akhirnya ada momen dimana kayaknya gue rendah diri ya, kayaknya gue tidak berkapasitas seperti itu. Nah, itu sering terjadi yang aku lihat bahwa di beberapa komunitas gitu ya, tidak memberikan kesempatan, akhirnya mendowngrade kapasitas yang dimiliki oleh tim aku sendiri. Nah, so that's the reason kalau menurut aku leader itu adalah model yang paling utama
untuk menurunkan angka bullying ini tersebut. Jadi dari bagaimana kita berperilaku terhadap tim kita, bagaimana akhirnya kita juga menindak tegas sikap-sikap bullying yang ada di dalam tim kita, yang akhirnya menjadi suatu culture tersendiri gitu. Yes. Itu sih yang aku selalu merasa bahwa tim is representative from the leader gitu. Jadi bagaimana nanti tim itu bersikap, itu adalah mereka adalah representasi dari leadernya itu sendiri. Jadi kalau ditanya apakah leader itu susah, iya susah gampang, susahnya 2 gampangnya 1 gitu. Jadi apalagi di dalam sebuah organisasi yang terdiri dari organisasi aku ada yang di Bali, ada yang di Makassar gitu ya. Terdiri dari berbagai culture, terdiri dari berbagai latar belakang adat dan lainnya, itu kita harus sama-sama memahami gitu kan ya. Bahkan barriers dari bahasa gitu ya. Kadang aku pun sendiri juga sering maju mundur gitu. Kalau di Bali banyakan itu ada orang NTB dan Dayak, aku yang orang Jawa, yang orang Jakarta mungkin mindsetnya kayaknya itu kok kasar banget, tapi menurut mereka itu nggak kasar gitu. Jadi di Indonesia menurut aku hambatan yang lebih besar lagi adalah kita ini terdiri dari banyak suku, adat, dan latar belakang yang berbeda. Nah, aku yang memiliki organisasi di berbagai daerah pun terkadang juga merasa bahwa oh iya ya, ada hal-hal yang batasan-batasan, ini bully, itu tidak bully, ini kasar atau tidak kasar, ini menyakitkan atau tidak menyakitkan, itu terkesannya jadi abu-abu. Nah, di situ akhirnya kita harus memahami sebenarnya di dalam untuk develop sebuah komunitas, baik itu non disabilitas atau disabilitas, baik itu di workplace, ini yang menjadi tantangan terbesar di dalam leader. Bagaimana caranya menemukan satu benang merah atau menjadi sebuah culture di company untuk mengatasi batasan abu-abu yang ada di berbagai daerah ini gitu sih. Itu sih kalau menurut aku kesulitan aku juga cukup besar terkait organisasi yang di Bali, organisasi yang di Makassar dan lain sebagainya gitu. Thank you so much Mbak Niki, terima kasih ya. Nah, dari sini semua artinya kan kita udah melihat teman-teman bahwa memang ini sebuah hal yang kita lihat PR banyak. Kemudian kita lihat juga bahwa isu ini genting. Ini juga hal yang malah isunya yang lebih bahaya lagi, gentingnya nggak kelihatan. Kadang-kadang orang-orang kita melihat ya tadi dibiarkan saja terjadi ataupun malah pura-pura tidak melihat. Nah, untuk itu kan kita perlu nih game plan ke depannya. Aku mau nanya, dari webinar ini, aku mau nanya ke Mbak Kristi. Dari webinar ini kan ada lanjutan yang lagi Mbak Kristi nih. Kita akan ada kolaborasi antara Unilever Indonesia dan komunitas Sudadong untuk membuat panduan yang dapat digunakan oleh banyak pihak untuk membuat awareness ini. Kenapa ini sampai mau dilakukan Mbak Kristi? Yang melandasi kolaborasi ini apa sih? Sampai bukan hanya webinar, tapi kita mau melakukan sebuah buku panduan ini. E-guide lah ya. Kalau buku panduan kayak banget gitu. Sorry, ya. Kita justru kita pengen apa yang kita punya nih di dalam organisasi kita bisa berguna lebih luas lagi gitu, Chris. Jadi makanya pengennya e-guide gitu ya. Lebih padat, singkat, gampang diaplikasikan gitu pengennya. Makanya kerjasama sama Sudadong. Kenapa? Karena itu tadi gitu, kita pengen lebih proaktif lagi gitu untuk saling bantu, membangun kesadaran dan komitmen dari sebanyak mungkin organisasi supaya bisa ngasih fokus lebih untuk isu workplace bullying ini gitu. Jadi dampaknya kan tadi udah dijelasin ya sama Mbak Pinkan, sama Mbak Niki, sama Mbak Belin juga gitu kita udah diskusiin. Dampaknya luar biasa pada banyak hal gitu, terutama sekali pada kesejahteraan mental health-nya, well-being-nya karyawan gitu, juga kinerja perusahaan gitu. Jadi kita pengen bisa berbagi mengenai langkah-langkah practical steps gitu ya yang bisa diambil, bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi untuk mencegah dan menindaklanjuti workplace bullying sehingga kita sama-sama bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat gitu. Jadi nanti kita pengennya
hasilnya itu nanti dalam bentuk e-booklet, bisa diakses untuk pihak-pihak lainnya, baik perusahaan seperti kita, mungkin organisasi kemasyarakatan, bisa juga ke sektor kerja informal seperti UMKM gitu sih Chris. Jadi pengennya tuh gampang diaplikasikan gitu, si bookletnya ini gitu nanti. Ini aku nggak tahu ya boleh nanya di sini apa enggak, tapi soalnya ada Mbak Belin juga di sini. Tapi kenapa milihnya Sudah Dong sebagai mitra, Mbak Kristi? Kenapa memilih Sudah Dong sebagai mitra? Kita tuh kalau memilih partner ya, Chris, sebetulnya pasti kita pastiin visi misinya sejalan gitu. Dalam hal ini kan kita sama nih, pengen menjadikan semua bentuk bullying di tengah masyarakat tanpa toleransi gitu. Jadi kalau Sudah Dong dan Unilever kita udah sama nih visi misinya, why not gitu, justru harus dong gitu. Dan kita tahu banget bahwa Sudah Dong punya pengalaman dan network yang luas dalam menyebarluaskan berbagai gerakan anti bullying, dan dampak positifnya kan tadi kita udah dengar sendiri gitu. Jadi tentu saja seperti yang dari tadi aku bilang gitu, kita sendiri tahu bahwa selalu banyak ada hal-hal yang bisa kita improve gitu. Dengan kolaborasi ini kita berharap bisa memberikan transfer knowledge antara dua organisasi ini yang nantinya akan bermanfaat bagi pembaca panduan yang akan kita publish secepatnya ini gitu. Thank you Mbak Kristi. Memang harus dong sama Sudah Dong. Mbak Belin, aku mau nanya Mbak Belin nih tentang e-guide e-booklet ini. Kalau impact dari e-booklet ini apa sih Mbak Belin? Kan Mbak Belin tadi juga sempat mention sudah pernah ya sharing e-booklet ini. Impactnya itu seperti apa? Kalau dari Sudah Dong melihat ini salah satu tools yang baik banget ya untuk kita gunain e-booklet. Karena mau kita se-campaign offline segencar tiap hari pun pasti masih banyak orang yang belum terkenal lah dampak sosialisasi tersebut gitu. Dengan adanya e-booklet ini kan orang jadi lebih mudah gitu mengakses dari manapun, kapanpun, dan kita kan semua free of charge. Jadi kayak sebebas mungkin kalau bisa sebarin deh gitu. Jadi kayak menurut kita e-booklet ini jadi ampuh untuk meningkatin awareness. Nah, saat awarenessnya itu semakin tinggi, utamanya yang di workplace bullying ya gitu, kita harapannya itu juga bisa mendorong nih kebutuhan urgensi dari adanya sistem regulasi, terus strukturnya seperti apa gitu di dalam perusahaan gitu. Kalau Sudah Dong sendiri kan sampai sekarang kita udah ada 4 ya kira-kira e-booklet dari tahun 2015 sampai 2021. Satu kita karya sendiri, didukung sama UNICEF sama KPAI juga. Yang 3 lagi kita kolaborasi sama partner. Nah, kira-kira itu dari 4 itu ya kita kombinasiin itu outreach-nya itu sekarang udah lebih dari 60.000 gitu yang akses maupun yang download gitu. Kombinasi dari 4 itu ya gitu. Nah mudah-mudahan harapannya sih nanti sama Unilever bisa berkali-kali lipat lagi gitu jumlahnya. Amin. Kalau ini mungkin quickly boleh dijawab caranya teman-teman Sudah Dong dan Mbak Belin dan kawan-kawan biar e-guide ini tuh mudah dipahami, relevan dan on point tentang workplace bullying itu caranya gimana Mbak? Oke, tentunya sih kita dari caranya pasti harus riset dulu ya gitu. Yang current isunya seperti apa di workplace, apa saja yang urgent perlu kita bahas di situ, ditampilkan. Baik dari sisi kalau karyawan harus seperti apa sih gitu kalau menghadapinya, menghadapi bullying seperti apa, melihat bullying seperti apa, juga dari sisi perusahaannya gitu. Jadi yang memang nggak bisa cuma dari satu arah aja, tapi harus dari 2 arah gitu. Nah, tentunya seperti tadi yang Mbak Kris sudah bilang juga, kita juga nggak akan yang tebel-tebel gitu, orang mungkin males bacanya nanti. Jadi yang singkat, menarik juga gitu, nggak taruh jelimet bahasanya, yang mudah dipahami lah sama orang gitu Pak. Oke, thank you, terima kasih Mbak Belin. Mbak Niki, kepada Mbak Niki, pendapat Mbak Niki tentang kolaborasi untuk membuat sebuah e-guide yang fokus terhadap workplace bullying. Pendapatnya apa Mbak? Aku tadi sambil buka Instagramnya Sudah Dong. Dan itu keren banget karena ini juga pertama kali
aku mendengar komunitas Sudadong, walaupun pas aku naikin ini di di Instagram aku banyak yang kenal sama Mbak Belin gitu ya. Salam dari tim Chefning katanya gitu. Ya partnerku kenal soalnya, jadi kayak itu ya gitu. Aku jadi tadi sempat baca-baca. Jadi sebenarnya ini oke banget sih. Ini terkadang kita itu harus punya satu guideline gitu ya, satu regulasi di mana untuk meningkatkan awareness itu mempunyai kesepamahaman yang sama, setara gitu ya, di antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya gitu. Nah, dengan adanya e-guide ini juga bisa meningkatkan bagaimana bukan hanya nanti di Unilever yang keren banget, yang cukup keren banget terkait dengan compliance-nya, gue jadi kayak berasa wah ini keren banget ya, karena di aku pun gitu ya, kita punya satu artificial intelligence namanya TISA gitu ya, itu satu contact number teman disabilitas di Indonesia yang mau melaporkan terkait dengan bullying ataupun hal-hal lainnya gitu. Jadi akan ada satu tim yang memang mengurusi hal tersebut gitu. Nah, dengan adanya e-guide ini sebenarnya bisa membentuk awareness yang lebih masif lagi, kepada seluruh perusahaan yang sudah mulai membuka bahwa mereka harus memperhatikan terkait dengan bullying ini. Kalau tadi kata Mbak Pink kan performansi kerja karyawan itu sangat mempengaruhi sebenarnya terkait dengan bagaimana kenyamanannya mereka, iklim atau culture yang dibentuk, terutama kalau misalnya ada permasalahan terkait bullying, ini bisa performansinya bisa juga langsung turun gitu kan. Jadi this is a good thing, ini adalah salah satu step up the game yang lebih looking forward gitu, dan aku berharap akan banyak perusahaan-perusahaan yang seperti serupa dengan Unilever yang mulai membuka compliance yang bukan hanya memperhatikan dari sisi regulasinya saja, tetapi bagaimana implementasinya ini itu bisa tercipta. Karena kalau aku selalu bilang regulasi itu e-guide itu lebih mudah dibuat atau kita keluarkan, tetapi carrot and stick dalam hal implementasi itu yang sebenarnya harus sangat diperhatikan di setiap perusahaan. Jadi jangan sampai e-guide regulasinya hanya menjadi regulasi ompong gitu yang tanpa adanya carrot and stick. Jadi aku berharap bahwa dari e-guide ini awareness-nya meningkat, carrot and stick-nya juga bisa terimplementasi, dan akhirnya kita bisa menciptakan lingkungan yang inklusif gitu sih. Terima kasih, thank you Mbak Niki. Mbak Kristi, aku mau nanya Mbak Kristi satu lagi sekarang nih, karena tadi udah ditanya juga, biar ini nggak ompong Mbak Kristi. Tapi dari perspektif peran seorang leader, artinya dalam workplace bullying ini apa nih? Karena tadi kita udah ngomongin semuanya we have a game plan. Nah, untuk nih kita jaga nih e-guide ini dan mengaplikasikan semuanya, peranan seorang leader menurut Mbak Kristi di sini apa? Tadi kan Mbak Niki udah bilang yang the classic but super importantly by example ya. Jadi kita nggak usah bahas yang itu. Tapi kalau buat saya yang sisanya nih yang para leader itu mungkin harus jadikan panduan gitu adalah ada 3. Selain lead by example ya, set clear boundaries atau clarity gitu. Terus non-stop learning. Chris, dan providing safe space gitu. Jadi ini berhubungan yang pertama nih tadi set clear boundaries atau set clarity gitu buat tim kita ya, buat tim member kita. Ini berhubungan dengan unconscious bullying gitu. Jadi kadang-kadang saya pernah nih, misalnya sebagai contoh, saya pernah, karena teman-teman saya kan, kalau teman-teman saya, kolega-kolega saya tuh tahu saya orangnya dengan latihan bertahun-tahun saya bisa cukup vokal, cukup speak up gitu. Kalau dengan latihan itu ya. Dengan latihan, karena itu tadi secara culture kan kita tidak terlalu terbiasa ya, apalagi gender wise juga saya perempuan gitu kan. Dulunya kan kita diajarinnya untuk don't speak too much gitu. Jangan udahlah manis aja gitu kan gitu. Jadi dengan latihan, dengan belajar, saya jadi lumayan vokal gitu. Jadi contohnya teman-teman saya tuh kalau mau bercanda kadang-kadang suka hampir diomongin terus, Chris kalau gue ngomong gini itu masuk kategori bully gak sih gitu. Tapi niat gue sebenarnya bercanda gitu ya. Itu jadi berdebat, tapi berdebatnya kan beda. Udah bukan jadi marah-marahan ya, tapi jadi aku bilang that's bullying gitu, nggak bisa gitu. Tapi itu pembicaraan seperti itu membuat saya jadi mikir, oh iya kadang-kadang
ada orang-orang yang batasannya itu tadi nggak terlalu jelas karena tidak well aware aja gitu, awarenessnya masih nggak di tahap yang ideal gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi clarity-nya harus di-set sama leadernya gitu ya dalam hal ini gitu. As simple as saying jangan gitu ya, don't say that's bullish gitu. Yeah. We don't do that here. Sudah ini dong banyak, gitu ya. Sudah dong gitu ya, sudah dong. Itu saya sering dengar juga di sini gitu waktu saya masuk Unilever, leader-leader yang di level global, di level sini, di level Indonesia juga sering ngomong even in a forum bisa bilang we don't do it here gitu. We don't do that here in Unilever. Ini bukan value kita ya. Kita untuk bicara atau berperilaku seperti ini gitu. Itu as simple as saying something like that. Terus yang kedua, non-stop learning itu juga penting karena ini kan sebuah isu, sebuah subjek yang sangat erat dengan culture, background per individu. Tadi Mbak Niki kan cerita beda-bedanya gitu ya di area masing-masing gitu. Mana yang consider buat kita, jangan-jangan gue kasar nih, tapi ternyata enggak gitu, dan sebaliknya gitu kan, mungkin kita nggak paham, jadi banyak bias-bias yang mungkin sangat jelas juga buat kita, tapi nggak jelas buat tim kita, jadi kita perlu bantu untuk nge-bridge gitu. Nah, sebagai leader kita sendiri juga punya bias gitu, itu juga kita jangan lupa gitu. Makanya non-stop learning itu jadi penting gitu, baik kita belajar dari latest research, journal, policies, maupun belajar tentang tim kita dan diri kita sendiri gitu. Mereka sebenarnya ada di mana sih gitu, pemahaman tentang bullyingnya gitu, challenge-nya apa aja gitu, supaya kita bisa lebih baik lagi gitu. How do we bridge the gap gitu together gitu, karena kita sebagai leader itu tanggung jawab kita. Nah, yang terakhir providing safe space ini physically and psychologically gitu. Kesannya kan kayak straightforward gitu ya. Tapi ini tidak mudah sama sekali gitu sebetulnya. Pendekatannya harus sebagai tim, tapi juga to some extent harus personal gitu. Karena kita harus berupaya mengenali masing-masing tim member, terutama direct report ya gitu. Pertanyaan mendasar aja deh buat para leader di sini gitu ya, yang ada di sini, yang punya tim gitu ya. Kalau ada terjadi sesuatu, amit-amit, knock on wood gitu ya. Tapi kalau terjadi sesuatu sama tim kita, mereka bakal ngomong nggak sama kita? Kita yakin nggak mereka bakal ngomong sama kita? Gitu. Itu pertanyaan mendasar tuh untuk kita self-check lah gitu ya. Kedua, kalau mereka sampai ngomong sama kita, are we ready to support them in the way that they need us to gitu? Kalau mereka sampai speak up tapi kita nggak ngapa-ngapain, it could be traumatizing loh. Mereka udah jadi korban bully, terus sama bosnya malah nggak disupport juga. Di-ignore, gitu. Di-ignore gitu. Itu kan jadi merasa kita the first person yang harusnya membela gue, melindungi gue, tapi malah enggak gitu. Tapi juga sebaliknya, Chris, jangan sampai leader ini dengan niatan membantu, kita jadi maksain apa yang menurut kita benar tanpa consent gitu. Jadi kita paksain, lo harus gini, harus gini gitu. Tanpa konsen, mereka kan juga harus berdasarkan konsen mereka gitu. Mereka mau lapor nggak, mereka mau ini nggak. Yang kita bisa lakukan adalah kita coaching gitu ya, kita approach, kita diskusi, dan mungkin harus pelan-pelan karena namanya juga ini, kalau dalam hal seperti ini kan target adalah yang paling penting gitu ya, yang harus kita utamain gitu. Jadi kita harus sabar dan harus ingetin, harus yakinin, build the trust dan lain-lain gitu. Gitu sih Chris dari aku, 3 itu ya jadi tadi. Terima kasih, thank you Mbak Kristi. Mbak Pinkan, untuk menutup sesi ini sebelum masuk tanya jawab, mungkin bisa dikasih tahu tips singkat, 1 mungkin maksimum 2 tips singkat biar kita bisa implementasi ya. Jangan terlalu banyak nih, kalau kebanyakan yang ada bingung nih kita. 1 atau 2 tips singkat untuk menumbuhkan budaya anti bullying di lingkungan kerja. Something practical, Mbak. Ya. Sebenarnya saya udah nyiapin 10 nih, Chris. Tapi kalau cuma 1, yang pertama adalah nanti bisa masuk e-booklet kalau gitu nih. Boleh, nanti saya kirim ya ke Sudah Dong. Jadi yang pertama adalah lakukan secara bersama-sama dan lakukan secara sistematik. Bisa dari sebagai karyawan ada list yang perlu dilakukan, termasuk menyambung dari apa yang dikatakan Mbak Kristi, kenalin batasan personal kita juga. Kalau tadi Mbak Kristi ngomongin tim clarity, kita sebagai individu juga bertanggung jawab punya batasan personal. Kalau kita merasa terintimidasi, lakukan sesuatu. Confront in instant. Jadi
komunikasikan keberatan kita saat itu terjadi atau setelah kita cukup tenang. Terus komunikasikan, terbukalah kepada HR, kepada atasan kita. Dan ini mungkin yang agak jarang diomongin, tapi bangun relasi juga dengan leader yang mungkin bukan direct kita, tapi satu line dengan atasan kita, sehingga kita juga bisa punya orang yang bisa kita ajak bicara ketika siapa tahu ya, mudah-mudahan enggak, tapi misalnya atasan kita yang melakukan bullying, jadi kita bisa bicara ke orang lain yang ada di satu level dengan atasan kita. Betul. Dan secara perusahaan sebetulnya apa yang dilakukan Unilever ini menjadi contoh ya buat kebijakan, bangun kesadaran tentang pentingnya respect, dignity. Jadi jangan cuma bilang stop bullying, tapi apa penggantinya? Jadi kita tekankan hal-hal yang positif seperti itu. Bangun budaya kerja yang efektif sehingga akhirnya terjadi iklim yang mendukung kesejahteraan psikologis karyawan. Jadi intinya lakukan bersama-sama dan setiap komponen dari perusahaan itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Begitu, Chris. Thank you Mbak Pinkan, terima kasih. Bersama-sama dan setiap komponen punya tanggung jawab teman-teman. Ini artinya benar-benar yang kita omongin dari awal, collective effort kita, kolaborasi ini bukan hanya antar perusahaan, antar organisasi, tapi juga memang antar kita sesama manusia di dalam kantor itu, kita harus jaga ini sama-sama. Thank you Mbak Pinkan. Oke teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih lagi kepada Unilever yang menyelenggarakan acara ini dengan kolaborasi dengan Sudadong. Terima kasih semua partisipan yang datang hari ini juga, semua rekan-rekan media. Semoga hari ini menjadi impact yang luar biasa, bukan hanya kita yang ada di sini, tapi buat semua tempat kerja kita dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih semuanya, saya Christopher Tobing undur diri. Mari terus junjung tinggi rasa toleransi setiap saat dan dimanapun. Selamat sore. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.